Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Raditya Hadi dengan NRP 3324600. Kali ini saya akan membahas terkait penugasan pemrograman 2, praktikum pemrograman 2, yaitu terkait dengan Object Oriented Programming dan penggunaan kelas. Jadi pada exercise pertama kita perlu menjelaskan kelas apa yang kita buat dan yang akan kita buat dan apa saja yang penjelasan terkait kelas tersebut. Jadi kelas game ini itu dia menyimpan data game yang nanti akan diinputkan menggunakan input user. Gitu. Di sini ada atributnya, itu kelas atribut, itu kategorinya umum. Sorry nih, nama variabelnya salah ya. Di sini nama variabelnya tipe game, tapi di sini saya malah tulis kategori umum. Jadi ini intinya adalah kategori umum seperti digital atau fisik. Nah, tapi di sini kita assign dia sudah fix kalau dia itu adalah digital ya. Terus lalu ada instance atribut atau atribut yang berbeda-beda pada yang nanti akan ada di input nanti. Itu yaitu judul ya, judul game, genre itu jenis game yang dimainkan, RPG, FPS, dan lain sebagainya. Lalu terakhir ada platform di mana game itu bisa diakses misalkan di komputer atau PC, PS5, Android, dan lain sebagainya. Terus ada kelas game list juga. Game list ini dia menyimpan data dari ya dia menyimpan data dari atas ini. Tuh. Ya penjelasan seperti inilah ya. Ada atribut, misalnya atributnya itu daftar game, lalu metodenya apa maksudnya di sini fungsinya lupa ditambahin di kelas game ini metode yang ada di sini ini berapa yang nggak masuk info game. Jadi di sini ada metode atau input info game ya. Oke. Oke. Jadi ini latihan kedua ini sendiri kodenya dengan sedikit penjelasan. Nah, kelas pertama itu ada game. Nanti dia tugas utamanya menangkap atau menerima ini ya variabel input ini terkait game dan detail dari game tersebut untuk udah diproses agar pas di input ini dia sesuai dengan atributnya ini judul, jenis apa genre game terus platformnya. Pertama ada user ini pasti ada di setiap kelas tuh. Nah, lalu self ini adalah kelasnya itu sendiri itu. Terus ini ada parameter lain yaitu judul, genre, dan platform list. Ini apa ya? Atribut parameter default, namun parameter realnya nanti tergantung yang ada di sini. Yaitu ada judul, lalu genre, dan platform. Atau platform list. Ini menyimpan ya seperti tadi yang dijelaskan di atas ya. Itu atribut menyimpan nama game, judul game, dan platform dari game. Nah ini khusus untuk platform list ini dia nanti disimpan dalam tipe eh, list. Jadi karena ini dia bisa beberapa platform ya. Jadi dia disimpan dalam bentuk list. Yang lainnya disimpan kalau ini dalam dalam list juga ya. Jadi list dalam list. Lalu ada info game ini untuk menampilkan data yang sudah disimpan gitu. Untuk info game sendiri tidak diakses langsung, tapi diakses nanti menggunakan game list nanti. Gitu. Jadi di sini menampilkan data-datanya lah. Jadi nanti yang pertama dia menambahkan ini platform string ini sendiri dia menyimpan pertama variabel koma, lalu ditambahkan dengan data dari sini ya. Jadi data dari sini ditambahkan dengan koma, jadi pemisah nanti datanya koma saat dicetak di sini seperti ini ya, PC, PS4, Switch. Terus lalu ada judul yang berisi nanti judulnya apa, genrenya apa, tersedia di platform mana, dan kategori dari gamenya apa. Yang kemungkinan besar tipenya di sini defaultnya digital ya.
Lalu agar rapih ditampilkannya di terminal, nanti kita tambahkan ini print 30 kali garis ya, jadi biar di sini ada garisnya, garis di bawah sini. Gitu. Lalu selanjutnya nah, ada kelas game list yaitu dia tuh menyimpan dan menampilkan daftar game nanti formatnya di info game ini, namun datanya di sini. Yang pertama ada ini init yang berisi daftar apa atribut daftar game, nanti disimpan dalam list daftar game yang sudah ada gitu ya. Lalu nanti dari sini dia akan di sini juga ada user defined function, yaitu dia tambah game, jadi panggil dirinya sendiri serta parameternya adalah self dan game, di mana nanti game ini akan berisi data-data yang diminta di atas ini ya, judul, genre, dan platform list. Nanti ketika dimasukkan akan ditambahkan ke list daftar game ini. Lalu terakhir ada user defined function, tambahkan semua. Di sini ini parameternya self ya, jadi ya untuk menampilkan daftar game yang tersimpan, nanti menggunakan loop di sini for game itself di list ini nanti akan ditampilkan. Formatnya gimana? Formatnya seperti ini. Jadi dia memanggil user defined function info game dari kelas sebelumnya menampilkan list koleksi. Di sini kita coba buat variabel atau objek ya untuk menyimpan game ini. Ada 1 sampai 5, lalu gamenya beda-beda, di sini bisa dilihat. Nah, inputnya harus list karena nanti dia akan disimpan dalam list juga. Lalu untuk menampilkan kita buat variabel koleksi saya untuk menyambung atau menyimpan kelas game list ini, nanti dipanggilnya lebih mudah gitu. Nah, koleksi saya dot tambah game, nanti dia akan memanggil fungsi tambah game dari sini. Nanti kita masukin variabel game satu yang kita tambahin, seperti ini The Witcher 3. Nanti terus genrenya RPG, platformnya di sini. Nah, terus selanjutnya game ke bawah, lanjut sampai selesai. Nah, di sini untuk menampilkan kita panggil lagi si game list ini, tapi yang kita panggil dari kelas ini adalah tampilkan semua. Nah, di bawahnya outputnya adalah game-game yang kita sudah input di sini. Tuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.